Rupiah langsung menguat nggak? Saya kebetulan mendesain pola pikir begini. Rupiah itu jatuh karena 3 hal. Pertama karena tadi persaingan suku bunga dalam negeri dan keluar negeri. Yang kedua karena utang luar negeri, utang yang ada ditambah dengan yang namanya import hajat hidup orang banyak. Yang kedua. Yang ketiga, ini menarik. Dari era Soeharto hingga sekarang, kita dijanjikan transfer teknologi. Tapi transfer itu nggak ada. Transfer teknologi itu tidak ada. Makanya saya menyebut sebagai pseudo transfer teknologi. Semu di situ. Faktor politik berarti nggak masuk? Ini kan saya bicara ekonomi dulu. Oke, baik, silakan lanjutkan. Dikacauin dulu dengan perspektif ekonominya. Dia bicara nanti politiknya boleh, nggak apa-apa. Oke, baik, silakan lanjutkan Pak Nursi. Oke, dari 3 perspektif itu dia punya dampak. Dampaknya adalah satu, bagaimana kita punya tekanan pada fiskal, tekanan pada moneter, tekanan pada sektorial. Tekanan itu berdampak pada yang namanya cadangan devisa menurun, arus modal keluar, tekanan biaya impor naik. Berikutnya, dampak terakhirnya dari situ adalah depresiasi rupiah. Terus saja muter begitu. Dia berputar-putar aja di situ, nggak bisa keluar dari situ. Posisinya tekanan tadi menekan ke fiskal, menekan ke moneter, sektorial, kena ke cadangan devisa, kena ke berikutnya ke biaya impor, ke masyarakat, terjadi depresiasi rupiah. Dari siklus yang tidak bisa keluar itu tadi, maka persoalan besarnya saya bilang, saya akuin Prabowo benar kalau bilangnya sistem, betul dia. Tapi kalau cuma sekedar ngoceh bahwa ini salah sistem gitu ya, lalu kemudian dijawab dengan DSI, lalu DSI-nya seperti diuraikan tadi, kita tunda dari mulai Juni sampai dengan Desember, ya Anda sedang menginformasikan ke publik bahwa Anda tidak siap memperbaiki sistem. Itu yang tadi disebut, tata kelolanya nggak benar. Nah, sebagai penutup, kalau mau ini posisi terakhir, saya ingin mengatakan sama Anda begini. Kalau kita lihat tadi situasinya begitu, maka sesungguhnya yang ada di depan mata pertama adalah, kurangi dulu beban rakyat. Cara mengurangi beban rakyat adalah Anda jangan memperkaya orang kaya. Anda memainkan financialization, kalau pakai istilah Bensky tadi, itu sama dengan memperkaya orang kaya. Pada posisi yang sama, Anda berdampak pada tekanan pada sektor real yang kecil, kelompok kecil. Karena hanya kelompok besar yang bisa ngambil. Satu. Yang kedua, ketika Anda berpikir, nah ini menarik di sini, reindustrialisasi, Anda mesti tahu bahwa namanya kita sudah mengalami ide yang disebut dengan deindustrialisasi dini. Saya ngecek tadi, angka 2015 itu sesungguhnya kontribusi industri, sektor industri ke PDB masih 19,15. Tapi begitu masuk sekarang ke kuartal pertama di 2026, itu 18,67. Menurun lagi angkanya. Artinya sesungguhnya kebijakan-kebijakan yang dibangun dalam rangka pertumbuhan 5,61 diikuti dengan yang namanya kesulitan lapangan kerja. Apa artinya kalau secara sosial? Anda sedang meningkatkan kriminalisasi. Pada saat yang sama Anda sedang melakukan apa yang disebut dengan modern slavery system. Bahkan pakai ultra modern slavery system. Kalau Anda sedang menjalankan ultra modern slavery system, nggak ada gunanya hanya bicara pasal 33. Karena pasal 23-nya yang bicaranya tentang moneter, fiskal, dan perpajakan tadi, itu tidak nyelesain masalah. Sebagai penutup, kita bilang sekarang, mari kita lihat sekarang, kalau dia punya masalah di situ dan Anda masuk ke dalam politik, maka pertanyaan besarnya begini, kalau dia melakukan koalisi besar, maka pertanyaannya tadi sudah dipesankan oleh Ray, koalisi mana yang membela Prabowo? Koalisi partai mana yang membela Prabowo? Dalam situasi sekarang, di mana namanya Prabowo dihajar dari kanan kiri begitu ya, sampai dengan istilah tadi RMPG itu. Sekarang pertanyaan besar, partai politik mana yang berkoalisi itu membela Prabowo dalam rangka menumbuhkan juga yang namanya kepercayaan publik di bidang ekonomi? Ada nggak? Ada nggak partai politik yang bersuara? Kalau soal itu saya belum nemukan. Iya. Tapi kalau mereka diam dengan situasi seperti sekarang, mungkin itu bentuk dukungan. Saya nggak tahu. Ya, kan? Artinya sebagian dari mereka kan lebih banyak diamnya, tidak mempersoalkan. Di tengah yang namanya Prabowo tertekan, dia diam. Iya. Boleh jadi itulah dukungannya, itu menurut saya. Itu sebagai dukungan? Boleh jadi. Oh, boleh jadi. Gitu. Dalam bahasa yang lain, kalau saya ngelihatnya, investasi politik yang dilakukan oleh partai politik seperti itu, sesungguhnya investasi main dua kaki.
Di satu sisi kabinet yang gelembung besar-besaran untuk menunjukkan tidak efisien, tapi di sisi lain ketika Prabowo ditekan habis-habisan, sudahlah kita dukung dengan cara diam, kita tidak perlu ikut melakukan kritik. Ya, Anda main dua kaki dong. Di sisi lain Anda ingin mendapatkan simpati, tapi di sisi lain Anda untuk mendapatkan kursi. Gimana ceritanya? Nah, iya memang. Oke. Kalau itu kejadiannya, maka begitulah tidak fairnya kondisi politik. Itu jelas nggak fairness. Tapi pertanyaannya adalah mengapa Pak Prabowo melakukannya? Kan itu karena mengapa Pak Prabowo mengundang partai-partai yang beliau, kalau pakai analisa ini ya, yang beliau nggak bisa jamin bakal dukung dia dalam kondisi kesulitan. Nah, itu jawabannya sederhana. Bagaimana transaksional antara Jakarta sama Solo? Itu harus dijawab, harus terbuka ngejawabnya. Kalau begitu kita tahu, maka orang tidak akan sampai mencurigai bahwa seberapa begitu dalamnya pengaruhnya namanya Solo terhadap Jakarta. Ini kalau soal ini mungkin Budiman yang punya informasi. Silakan. Saya ke Mas Gem dulu kalau begitu. Kita kembali lagi ke judul karena kita sudah berada di segmen terakhir. Kalau pertanyaan yang sama, kalau besok perang berhenti, apakah rupiah langsung menguat? Tidak. Langsung saya katakan tidak. Karena seperti tadi disampaikan, eksternal, internal ini berperan kali ini. Jadi tidak serta-merta perang itu berhenti. Prediksi saya perang itu berhenti di Juni minggu kedua sampai Juli minggu kedua. Sudah hampir selesai. Tapi nanti ada pertanyaannya mungkin begini, sebetulnya penekanan terhadap rupiah kita itu disebabkan lebih banyak karena eksternal apa internal? Dua-duanya Pak. Itu matriksnya harus dikerjakan. Karena itu butuh data, nggak bisa kita sembarang ngomong. Tadi sudah dijelaskan di segmen awal. Tapi kita percaya bahwa perang saja hilang tanpa internal perbaikan itu tidak bisa. Kenapa? Simple. Jadi langsung saya tutup dengan dua saran kepada pemerintah dan masyarakat. Kepada pemerintah dulu, yang harus dibangun di sini adalah foreign direct investment. Apapun manuvernya, Anda bapak-bapak sudah luar biasa dengan semua teorinya bagus sekali. Tapi kuncinya adalah Vietnam itu way better than Indonesia sekarang. Dan banyak orang pergi ke Vietnam, invest di sana. Foreign direct investment mengalir ke Vietnam karena negara itu dianggap mungkin lebih stabil. Iya. Ya kan, lebih stabil, regulasinya jelas. Artinya foreign direct investment itu akan membuat mata uang kita kuat, negara kita kaya, dan bagaimana caranya untuk mengundang orang masuk, trustworthy country. Ya, yang pertama adalah trustworthy, dari masyarakatnya harus percaya pada pemerintah. Yang paling simpel adalah perbaiki tata kelola negara dengan holistic approach. Jangan sampai ada ego sektoral di antara kementerian, jangan sampai blunder di dalam pembicaraannya, dan masyarakat harus bisa percaya kembali. Yang kedua, memastikan bahwa investor asing tidak menganggap Indonesia ini krisis kebijakan. Hari ini kebijakan A, besok ganti B, besok ganti C. Siapa yang mau taruh uang ratusan miliar di negara yang seperti itu? Akhirnya, ya saya pindah saja. Mohon maaf, belum termasuk ormas yang menjadi pertimbangan, menjadi faktor resiko di dalam usaha. Ya, ini menjadi masalah. Sehingga kalau ini sudah kita benarkan, holistic approach dari sistem manajemen tata kelola negara benar, trustworthy dibangun, tentunya akan ada perbaikan. Dan kita bisa bicaralah semuanya dengan Danantara dan seterusnya itu ya. Juga pesan saya, negara lagi susah, kita percaya bahwa tidak mungkin memberantas korupsi 100%. Tidak mungkin, ya. Itu kita tahu sama tahu. Tapi setidaknya orang kalau hari ini berpikiran mau korupsi, cutlah korupsi 5%, kalau biasa korupsi 30, sekarang 5% aja gitu loh. Nanti kalau negaranya udah pulih, udah kaya, lu mau korupsi lagi mungkin ya. Kalau nggak ngerasa salah gitu mungkin gitu. Tapi tolong ada kesadaran supaya Indonesia ini pulih dulu, ya. Terus kemudian saran buat rakyat. Kita tahu negara kita lagi di dalam tekanan, bukan krisis. Mohon lebih bijak di dalam memberikan informasi tentang Indonesia itu. Suram, gelap, akan hancur, rupiah ke 25.000. Kita harus pertimbangkan banyak penonton, banyak social media user yang tidak punya literasi. Dia hanya makan mentah-mentah informasi itu, akhirnya menjadikan kepanikan. Yang menjadi pertanyaan saya adalah, Anda men-share rupiah akan ke 40.000 pun sekalipun, itu mau kasih masyarakat edukasi atau mau cari follower? Ini harus dijawab. Karena kalau Anda sebagai seorang ekonom, analis, akademisi, jangan menebar ketakutan yang sampai akhirnya masyarakat makin antipati sama pemerintah. Sebuah negara akan runtuh jika masyarakatnya tidak percaya lagi pada pemerintahnya. Dan pesan saya yang terakhir, kalau Anda tidak bisa membuat perubahan kepada bangsa ini, percayalah bahwa menghujat negara, menghujat pemerintah, tidak akan membuat mata uang kita kuat. Tetapi kita berdoa untuk negara ini dan presiden kita, itu yang akan membantu. Kekuatan doa adalah segalanya. Terima kasih. Baik, luar biasa.
Pak Selamat silakan kalau kira menurut Anda. saya kira ada dulu yang Pelemahan rupiah. Sebentar. Sedikit aja intinya Pak Ray. Soalnya Intinya ya. Kalau korupsi kalau 25 tidak bisa begitu. Iya. Korupsi itu harus zero. Pak, Itu prinsipnya betul, dulu. Saya setuju. Enggak, Saya itu setuju. Bentar dulu. Itu yang saya sebut tadi dengan filosofi. Betul. Kan saya udah bawa 61 triliun. Lalu kita nganggap itu sukses. Setuju. Target kita di 100, 120, 130, bukan 61 triliun. Oleh karena itu kita harus mengatakan zero korupsi. Pak, saya tanya, sorry nih Pak. Bapak luka ya, Bapak luka ini kan. Anda nggak bisa langsung siram alkohol. Luka ini harus dirawat dan ada progres. Yang paling penting, saya setuju Pak, zero. Besok harus zero. Hukum mati, hukum mati. Pertanyaannya, kita bicara realistis. Teori semua orang tahu harus nol. Realistis, kita butuh progres. Mari berprogres. Kalau Anda biasa korupsi segini, sekarang kecanduan korupsi itu turunin segini. Ini saja sudah bisa membantu supaya defisit Beda paradigma. Beda paradigma, betul. Bukan paradigma, tetapi kan dia kan mengatakan tadi perlu mengedukasi masyarakat. Betul. Ya. Betul. Kalau kita konteksnya kepada apa namanya korupsi, edukasinya itu harus zero. Sebagaimana kita kalau mau mengedukasi orang tentang perlunya penegakan HAM, tidak ada yang di sana namanya istilah makar ya, Setuju. istilah anti asing, ya istilah penculikan, nggak boleh itu ada. Ya. Itu pendidikannya sehingga orang nggak punya batas toleransi terhadap perbuatan-perbuatan yang melanggar ya extraordinary crime gitu loh. Itu saya sangat respect, saya sangat hargai. Bapak harus tahu satu hal, bahwa fakta, saya realis. Fakta di lapangan itu yang kita bahas, lebih baik ada progres daripada hanya berdasarkan sebuah teori yang tidak pernah dijalankan. Dan turunnya korupsi yang signifikan akan membuat defisit APBN kita berkurang. Itu goalnya. Terima kasih. Oke baik, terima kasih.